Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah kewirausahaan, yaitu mempresentasikan activity report penjualan produk untuk penjualan frozen food tinggi protein. Mulai saja ke slide pertama. Jadi untuk penjualannya itu saya lakukan dari pertengahan bulan Juli dengan sistem PO. Untuk 3 kali open PO yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan total pesanan 22 dengan 30 total unit terjual, dan omset yang didapatkan yaitu Rp1.488.000 dengan laba bersih Rp699.000. Nah, jadi untuk sistem penjualannya ini saya masih berjualan di grup jual beli kantor, belum masuk ke e-commerce. Nah, untuk produk yang saya jual ya, ini sebenarnya rencananya ada banyak, cuma karena ini masih awal dan skala kecil, jadi hanya 2 produk yang baru saya jual, yaitu kebab mini tinggi protein dan frozen oats. Untuk kebab mini tinggi protein ini totalnya 400 gram per 8 pieces dengan harga 54.000 per pak. Itu bentuknya seperti kebab yang dengan tortilla mini isi ayam filet, sayur, kentang panggang dibungkus, frozen, dan dikemas vakum per packnya. Untuk frozen oat itu ada 3 rasa, yaitu Choco Peanut, Banana Cinnamon, dan Mixed Berry, dengan berat 150 gram per cup, di harga Rp32.000. Nah, jadi untuk sekarang, untuk kemarin itu saya baru 2 produk itu, dan kedepannya mungkin jika lancar dan berhasil, ada produk-produk baru seperti bakso ayam dan sapi, tahu bakso, chicken dan beef patty, dada ayam, ikan dori, udang filet, yang tentunya semuanya frozen, dengan tinggi protein dan minim tepung. Untuk strategi pemasaran yang saya lakukan itu seperti yang sudah saya katakan, saya melakukan itu dengan sistem PO atau pre-order di grup jual beli kantor. Saya melakukan PO itu sudah 3 kali, 3 kali open PO dengan mengirimkan foto produk di grup kantor dan form pemesanan, dan cukup efektif ya bisa dibilang. Nanti di sales report ada detailnya terkait masing-masing PO tersebut. Lalu strategi kedua, saya juga mengupload story WhatsApp dan Instagram di WhatsApp dan Instagram pribadi saya dengan foto produk dan isi-isi atau detail bahannya apa saja. Saya memposting itu ketika PO-nya dibuka dan sebelum closing. Nah, tujuannya ini agar orang-orang atau tetangga sekitar dan rekan kantor yang tidak masuk di grup jual beli kantor itu dapat ikut membeli produknya. Saya juga mengupload di foto testimoni di pembeli foto testimoni pembeli PO sebelumnya yang saya lakukan di PO kedua. Jadi mengupload testimoni atas PO 1 agar memancing repeat order dan mencari kepercayaan pembeli baru. Untuk sistem PO-nya itu saya sistem PO tertutup, jadi pembeli itu bayar dulu di muka, lalu saya akan produksi setelah pembayaran dan sudah fix membeli produknya. Sehingga bahan baku yang saya beli itu jumlahnya pasti tidak kelebihan atau tidak kurang gitu. Nah, untuk e-commerce seperti Shopee atau Instagram serta iklan berbayar lainnya, itu saya belum melakukannya karena masih tahap awal-awal, masih mencoba-coba. Mungkin ke depannya juga seiringan dengan adanya nanti produk-produk baru juga. Nah, ini ada selanjutnya profil konsumen selama 3 kali open PO yang sudah dilakukan. Jadi karena belum dijual di marketplace ya di e-commerce, jadi hanya ada 2 profil konsumen yaitu rekan kerja kantor dan tetangga sekitar rumah. Hampir seimbang ya kalau dihitung-hitung. Jadi 59% itu dari rekan kantor yang mesan kebanyakan dari grup jual beli, dan juga dari tetangga sekitar dengan reply dan japri melalui WhatsApp atau Instagram. Untuk kompetitor, analisis kompetitor.
Sebenarnya untuk kompetitor ini, karena saya masih menjual dengan skala kecil dan belum masuk e-commerce, kompetitornya itu bukan sesama penjual frozen food yang tinggi protein, tetapi lebih ke makanan yang dimakan pada saat yang bersamaan dengan produk saya. Seperti kebab mini. Kebab mini itu cocok dimakan untuk makan siang dan frozen oat untuk sarapan. Nah, kompetitor kedua produk di makan siang dan sarapan tersebut bisa seperti rekan kerja yang membawa bekal dari rumah atau rekan kerja yang membeli makan di warung atau jajanan sekitar untuk makan siangnya atau rekan kerja kantor lainnya yang menjual cemilan, keripik atau buah di grup jual beli kantor. Jadi kompetitornya lebih seperti itu, bukan atas sesama penjual frozen food tinggi protein. Tetapi beda cerita kalau misalkan saya sudah masuk ke e-commerce ya, ke marketplace. Itu nanti kompetitor sebelumnya masih ada, tetapi ditambahkan kompetitor sesama penjual frozen food dengan tinggi protein itu seperti ada Wano Indonesia, mereka menjual bundle pack dada ayam, ada Daily Impact itu juga mirip-mirip ya, tapi lebih ke meal prep mereka dan juga ada Amazing Frozen. Mereka menjual chicken patty, chicken katsu, dan frozen food lainnya yang mereka klaim itu minim lemak dan tanpa pengawet. Nah, ini sudah mulai masuk ke sales report. Di OpenPO pertama itu jumlahnya cukup besar ya. Ada 9 orang yang memesan dengan 14 produk yang terjual. Tapi di PO kedua menurun dan PO ketiga itu sedikit meningkat juga meskipun tidak sebanyak PO pertama. Kalau menurut analisa saya, PO pertama ini banyak itu karena orang-orang itu masih penasaran dengan produknya dan karena ini adalah penjualan pertama saya, seperti orang-orang menghargai sehingga membeli produk yang saya jual seperti itu. Nah, di PO pertama ini omset yang didapatkan sebesar Rp690.000. Di PO kedua ya hanya orang-orang yang memang tertarik itu omsetnya di 356.000 dan di PO ketiga mulai meningkat lagi dengan omsetnya di Rp442.000. Dari 3 kali open PO yang dilakukan itu eh, feedback dari rekan kantor dan tetangga itu sedikit berbeda ya di antara keduanya. Kalau dari rekan kantor itu menurut mereka kebab ini ukurannya sudah pas, tetapi frozen oats-nya itu kurang porsinya ya kalau untuk masalah ukuran dan porsi. Tetapi dari tetangga, menurut panas kita, kebab mini itu masih terlalu kecil. Mereka pengennya ada opsi untuk yang lebih besar agar lebih mengenyangkan seperti itu. Kalau untuk terkait rasa, Cokopinot itu paling favorit dari rekan kantor ataupun tetangga-tetangga. Nah, tapi untuk varian mixed berry di Frozen Oats itu kadang terlalu asam. Dan juga ada tambahan kalau untuk Frozen Oats itu teksturnya agak terlalu lembek kalau disimpan lama di freezer rumah kata tetangga sekitar gitu. Mungkin di open PO selanjutnya itu sebagai tindak lanjut feedback yang saya dapatkan dari rekan kantor dan tetangga bisa ada opsi kebab mini dengan ukuran yang lebih besar atau tidak lagi menjadi kebab mini. Lalu juga mengecek kembali mengapa frozen oat mixed dari itu menjadi asam atau terlalu asam dan juga menambahkan instruksi penyimpangan dan pemanasan untuk masing-masing produk baik kebab mini atau kebab dan frozen oats-nya. Untuk ringkasan laba ruginya dengan dalam 3 minggu atau 3 kali open PO yang dilakukan, omset yang didapatkan itu Rp1.488.000 dengan bahan baku atau HPP-nya itu 714.000 yang didominasi oleh produk mini, sehingga laba kuartal yang didapatkan itu sebesar Rp774.000. Biaya operasionalnya itu
Rp75.000 seperti untuk bensin dan kemasan cadangan, sehingga laba bersih yang didapatkan sebesar Rp699.000. Nah, ini mulai masuk ke produk terlaris dan kurang laku dari semua produknya, karena tentu saja kebab mini itu yang paling laku, paling favorit dari rekan kerja kantor atau dari tetangga-tetangga dengan total terjual itu 24 pack. Lalu yang kedua ada frozen oats dengan rasa Choco Peanut. Meskipun hanya 3 pack yang terjual, tapi ini adalah frozen oats yang paling laku. Dan untuk frozen oats banana cinnamon dan frozen oats mixed berry, ini keduanya kurang ya sepertinya. Hanya masing-masing 2 cup terjual dan 1 cup terjual. Kalau menurut saya untuk perbedaan antara kebab dan frozen oats yang terlalu jauh ini mungkin karena orang Indonesia yang kurang mengenal atau masih asing dengan makanan seperti frozen oats. Makanya mereka lebih condong ke kebab mini. Untuk kesimpulan dan rencana tindak lanjutnya, eh, atas apa yang sudah saya lakukan dari OpenPO 3 minggu terakhir, meskipun saya sudah mendapatkan omset sebesar 1.488.000 dari 22 pesanan lewat grup kantor dan tetangga dengan klub mini yang dominan, saya harap ke depannya itu saya inginnya bisa bertahap ya masuk ke e-commerce atau marketplace, tetapi mungkin masih melanjutkan sistem PO tertutup beberapa kali terlebih dahulu sambil menambahkan produk dan memantapkan riset, lalu juga fokus atau memprioritaskan kebab ini sebagai produk utama atau andalan. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap produk frozen oats karena atau lebih mengenalkan manfaat frozen oats ke orang Indonesia serta eh, merevisi resep atau rasa-rasa lainnya atau mengembangkan varian lain juga bisa. Dan juga mungkin secara sosial media atau promosi itu juga lebih bermacam ya. Konten yang saya upload di WhatsApp atau Instagram atau juga mungkin bisa mulai dengan iklan berbayar ketika sudah masuk di marketplace. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait activity report penjualan produk frozen food tinggi protein. Semoga kedepannya penjualan ini makin lancar, makin laku, dan tetap berjalan bisa bertahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.